It's off tonight. Ain't there any other song? Terima kasih buat Widya ini ya. Terima kasih buat Widya. Lucia Widya Kristan kan. Berkat dia kan kita bisa lolos. Dia yang lebus kok. Tanyain polisinya ya. Itu yang depan temannya kamu bukan. Teman kamu bukan. Iya pak. Kejar enggak? Kejar aja pak. Makanya kan rok dulu, rok pendek. Terus si Uni bilang, Nek, sama teh katong lah. Jadi si mau ngomong apa jawabannya yoi. Mbak, kita tahu kena rokok tapi boleh ya. Golnya dan golnya apa tuh si Lopez yang sekarang Torpil Man. Ros S Nggak ditanggepin. Ros mundur. Begitu gitu. Yo, silakan. Kamera timpalang nah. Cengkel lu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dipertemukan lagi dalam kondisi yang sehat walafiat, dalam kondisi yang tidak kurang satu apapun, masih bersama Tonggos, tongkrongan orang senang yang digawangi oleh pemuda-pemuda Tandung. Ya lanjut. Kali ini teman-teman Expenda 2010 ceritanya piknik tipis-tipis sekalian ngonten biar kita fresh nggak Bisa Pak? Degon. Apa sih? jadi kita ngontennya di Vietnam. alam lah ya Mas Agung Ya benar. biar obrolannya semakin santai. Lanjut, Mas Agung. Mungkin sedikit berbeda sih dari yang sebelumnya. Mungkin kalau yang pertama di rumah Mas Sondet, yang kedua di tempat mie ayamnya Rahmat. Mungkin Di alun-alun ya. iya di alun-alun. Mungkin ini berbeda nih di Guci ya. Iya. Di Guci di Cafe Rawambe. Ya seperti biasa mau ngobrol enteng lah, ngobrol yang tentang kita dulu waktu SMP, siapa Sampai jadi tahu sekarang ya. ya sampai zaman sekarang. Ya seperti digawangi, maksudnya yang ide ini tuh sebenarnya Sondet ini dengan alibinya sampai dari awal sampai sekarang barangkali Iya barangkali 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan Nanti kita atau bisa 10 tahun ke melihat, depan iya, melihat. masih bisa melihat ya seenggaknya ini Ada kita pernah komentar nih ada momen aja. Kalau misalnya kita pernah bareng, pernah cerita bareng, kalau yang lupa bisa diingat lagi pas mungkin pas nonton, oh iya nyong jebulin disit pernah kayak kia ya pas zamannya SMP. Apa? Ceritanya ya enak kayak gue lo maksudnya. Terus Ya. Mas Agung. Ya. Ini kita mau bahas apa nih? Terserah, maksudnya dulu kan yang pertama ya yang sekitaran kita Mas Pasar, yang kedua kemarin ditambah lagi ada Flash Flash ya? juga. Terserah hari ini mau bahas apa? Kalau dari aku mending enak bahas temen sekolah waktu SMP tuh yang cantik. Jadi kita lihat sampai sekarang ya, walaupun maaf ya barangkali memang teman kita yang cewek kan kebanyakan umur segini udah pada nikah ya. Iya. Tapi kan kita dulu memang pernah satu sekolah, maksudnya barangkali ada yang dulu ini bocahnya ayu ya, sampai saya ternyata si ayu, atau bocah min ayu tapi saya gini biasa bae lah perubahan nih. Yang aku pengen bahas tuh itu sebenarnya, monggo terserah dari teman-teman mengiyakan atau enggak. Apa Tapi sih? kurang lengkap kalau bahas cewek gak ada kosan Pak Erik. Apa mending ngomongin kosan aja di sini. Gini aja ngomongin Ini spoiler, ngomongin dulu ini kasih tahu ke teman-teman yang menonton Tonggos kenapa seorang cuma iya? ikon Muhammad Al-Kausar Butat nggak ikut, itu gimana ceritanya Mbah? Gak ikut acara Nggak ikut ini. acara ini, piknik. Saya juga nggak tahu awalnya gimana. Jadi ceritanya sebenarnya kita udah janjian Kausar itu udah oke, tapi pas waktu menjelang jam yang akan kita Ditentukan. OTW seperti biasa iya gegel melintir. Kayak apa sir? Ngomong Grasetok apa Kosar? Kon ngomong Mau. Sar Grasetok itu.
Sargra Setok. Dengan alibinya ya mungkin kita kan nggak tahu ya. Iya, memang Tapi bener pas atau kita enggaknya. sampai di Guci ternyata masih di rumah, belum OTW ke Semarang dengan alasannya mau muat ke Semarang. Tapi nggak masalah wis. Mungkin memang Kosar waktunya berbakti dengan orang tua. Karena selama ini dia nggak pernah berbakti. Iya tidur aja di mbahnya. Terus tambahan lagi nih ada tema yang menarik. Jadi aku sih lebih senang berada di sini karena yang pertama memang kita ngobrol bisa lebih ke pribadi gitu loh Tom. Istilahnya kalau dulu kan secara umum. Kalau di sini itu kita bisa mengulik secara dalam bagaimana seorang Simba, bagaimana seorang Pesur, bagaimana seorang Jobos kayak gitu loh. Dari awal istilahnya beranjak dari anak SD menuju anak SMP, remaja menuju dewasa sampai sekarang itu seperti apa gitu loh. Ya di sisi lain selingan tadi yang Mas Pesur bilang katanya ingin membahas cewek. Kalau nggak cewek ya itu aja guru favorit. Nah gini aja wis. Bahas gimana? Sebelumnya sebenarnya pas pertama sempat dibahas sama Mas Febri. Dulu kamu dari SD mana? Kalau misalnya ngelihat dari part yang pertama, mungkin kita cerita backgroundnya kita dulu aja. Atau motivasi masuk ke SMP 2. Apa dengar dari saudara? Mumpung dengar dari tetangga? Mumpung nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu yang ramai banget. Ya mungkin diawali dari saya sendiri sih. Saya dari SD Kemaran 2. Kemaran itu ya kabupaten, kecamatan Keramat. Mungkin lumayan jauh kalau misal jaraknya dari SMP 2 mungkin lumayan jauh kalau misal naik angkot. Ya mungkin sekitar 10 sampai 20 menit lah. Jadi memang dulu pas kalau pertama pengen masuk ke situ ya agak butuh effort sih, kayak konsekuensinya jarak. Iya, konsekuensinya jarak. Masalahnya dari dulu mungkin iya dibilang lumayan pinter, dilalae pas SD pinter, jadi ayo Agung, saya anak pondok terakhir, biar jadi panutan buat kakaknya, biar saudara sekolah di SMP 2 daftar. Sebenarnya juga ada kejadian lucu sih pas lagi daftar itu. Daftar tes kan, tes otomatis saya dengan anak dari kabupaten ya nyontek di sebelahnya, nggak tahu itu siapa. Dia pokoknya lulusan dari SD apa gitu, pokoknya orang kota lah. Dia telat pinter kan nyontek kan, kalau tes kan nyontek. Lah pas pengumumannya saya datangnya telat kan duduk, pas duduk ternyata udah diumumin kalau misal siapa yang lolos, apa yang nggak lolos. Ternyata di sebelah saya nggak lolos. Terus kayak yang tanya di belakang, itu. Iya, waduh, kayaknya jangan-jangan orang lolos juga, kayaknya orang lolos kayaknya pan maring di maning. Pesimis ya? Iya udah pesimis masalahnya. Ya dilihat dari agak bukan iya pesimis juga sih dari bisa dibilang walaupun juga. Bekalnya seorang Agung yang dulu anak prestasi, tapi ketika diadu di kota belum itu ternyata alhamdulillahnya bisa lolos. Tapi berarti intinya memang dari dulu SMP 2 Tegal itu udah punya center sampai daerah Kemantra. Iya, masalahnya kan pas zaman itu kan juga kalau nggak salah dikorek aja nomor 1 kayaknya di kota gitu kan. Nomor 1 di kota, terlepas dari kabupaten nggak tahu apa, di kota Tegal SMP 2 nomor 1, jadi ya favorit gitu. Mungkin gitu. Menarik sih. Menarik. Ya pasti backgroundnya sama semua dari SD-nya. benar. Dari SD-nya mesti pinter, seenggaknya berprestasi di SD-nya. Ya, jadi sama gimana Mas Pesur ini menarik. Pati bisa melebu SMP loro kayak gitu loh. Dari dulu aku juga condong mengikuti mbah ya, kan aku 2 bersaudara. Oh, keturunan dari mbakmu SMP 2 SMP 2 dari SD kan aku sendiri dari Selerok 4. Selerok 4 itu yang dekat dari perempatan Langon kalau arah dari Jambon. Nah, memang dari SD aku udah dibilangin sama mbah sama orang tua yang ngikutin jejak mbah sendiri ya. Tapi memang sebelumnya memang dasarnya tuh dari SD kalau mau masuk SMP 2 ya harus punya nilai yang bagus lah, istilahnya dari pendidikan. Memang udah mau masuk SMP 2 itu harus nilainya tuh harus bagus ya, kan memang begitu ya. Nggak bisa dibungkiri lah, memang SMP 2 itu dulu udah jadi ikon SMP favorit lah, apalagi di kota Tegal ya. Di orang ya, kayak Mas Agung sendiri dari kabupaten juga milih ke SMP 2 Tegal. Tapi memang balik lagi ke individunya sendiri ya. Memang
pas SMP. Dilalah. Ya ketemunya ini semua. Salah circle. Iya, ketemunya ini semua akhirnya di SMP ya budut-budutnya bocah cilik lah. Tapi intinya memang kalau mau masuk SMP 2 Tegal tuh dulu memang dari SD tuh udah harus dipupuk bagus lah. Istilahnya memang harus bersaing di SMP 2. Orang-orang pilihan lah ya. Iya. Kalau dari Mas Tommy sendiri, Kalau dari saya itu sama sebenarnya, dari kelas 1 SD sampai kelas 6 pasti masuk 10 besar. Ranking 10 besar. Saya malah 3 besar. Serius, saya malah 3 besar dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi Cuman kan apalah daya artinya ketika masuk di SMP. SMP 2. Iya, itu gimana Mas Tommy? Dulu SD mana? Saya dari SD Mintara Gen 3. Dulu awal masuk SMP sebenarnya pertama daftar di SMP 1, tapi SMP 1 kan waktu itu pakai RSBI ya? RSBI. Nah, tesnya itu ada bahasa Inggrisnya. Oh iya, betul. Nah, kelemahan saya itu waktu itu dulu sampai sekarang sih di bahasa Inggris. Akhirnya pas SMP itu gak jadi masuk SMP 1 karena ya nilai tes di bahasa Inggris itu kurang. Dan Tapi sempet tes di situ. Sempet tes. Tapi nggak tak kerjain. Karena SMP 1 Soalnya. lebih masuk duluan ya. Duluan, kalau SMP 1 waktu itu ngadain tes masuk sekolah itu duluan daripada SMP lain di Kota Tegal lah. Intinya. Jadi ada harapan ketika nggak diterima di SMP 1, jatuhnya di SMP 2. SMP 2. Nah, di Terus? SMP 2 juga saya masih ingat peringkat saya di waktu masuk SMP 2 itu peringkat 41, men. Dari berapa Dari siswa itu? 180-an kayaknya. 180. Nah, tapi ya setelah masuk SMP 2 ternyata apalagi waktu masuk SMP 2 itu pertama masuk saya kelas 7A. 7A ya, Bos. Di 7A sendiri tahulah Mas Jabos anaknya ya Saingannya di kelas 7A mungkin bukan agak berat juga Berat. sih, berat. tapi Termasuk memang dulu waktu SMP dari kelas kelihatan anak-anaknya misalnya 7A itu berarti yang Pinter-pinter. peringkatnya dari 1 sampai berapa Oh, kayak gitu ya. dipilih kayak gitu. Nah makanya kan ini aku tanya maksudnya memang bener enggak sih dari dulu tuh memang kalau anak yang masuk dari 7 huruf yang pertama itu Anak-anak pintar. iya peringkatnya lebih tinggi dari dari yang abjadnya lebih kurang. banyak iya. kurang Kayaknya tahu sih kurang tahu enggak sih. Apa memang pembagiannya itu pembagian yang Random. adil berarti random ya? Random. Mungkin random mungkin. tapi saya ngerasa sih di 7A itu waktu Iya. dulu itu anaknya emang pinter-pinter sih. Di SMP 2 itu ya nilainya tinggi-tinggi lah. Kecuali saya waktu itu. Oh berarti patokannya pas waktu 7 kelas kelas 7. 7 ada semester sama semester 1 ya bisa dilihat dari nilai Iya, itu ya. soalnya nggak usah lihat cewek ya. Mungkin kalau cewek ya otomatis belajar gitu kan. Tapi kalau cowok-cowoknya kayak Ardi Bolet, Fajar Jarot itu Hakim, Cukim kemarin yang ketua OSIS itu sebagian besar cowok-cowoknya main juga. Tapi iya dia pinter Pinter. juga. Memang balance dari ya. Iya berarti emang dari Sudah mendarah dianya, daging. memang pinter padahal kalau masalah main ya main pulang sekolah PS-an di rumah Jarot ya. Iya. Sering naik sepeda ke rumah Jarot ya itu. Tapi kalau misal dia main juga tapi bisa pintar juga dari Beda situ dengan memang. Anda semua yang Iya. main juga tapi masih Tapi kenapa tidak pintar? itulah curhatan Mas Simba dengan Mas Jabo. Kalau dari Mas Ternyata. Anda sendiri Kalau saya ini unik sih. Bisa dibilang dulu awal jadi nggak ada target masuk SMP 2 karena memang tahu diri lah. Saya dari kabupaten yang notabene bukan SD favorit. Kemudian Di mana sekolahnya? SD Negeri Cangkring 2. Cangkring itu sebelah selatannya Desa Pacul. Di daerah situ. Awalnya memang saya ingat dulu kita bersepeda satu angkatan SD itu ke kota. Daftarnya di SMP 15. Saya sudah daftar di situ bersama 5 orang teman saya itu, ditambah saya 6 lah. Setelah pulang, kemudian saya dapat referensi dari Babe waktu itu. Dipikir-pikir, kenapa nggak coba di SMP 2? Karena memang zaman dulu kan belum ada internet yang ibaratnya mendukung informasi yang lebih akurat lah.
Iya. Dari mulut ke mulut, Babeh punya teman anaknya sekolah di SMP situ dan jadi orang kayak gitu loh. Patokannya seperti itu, sesimpel itulah. Sekolah di SMP 2 pasti kelak jadi orang ya seenggaknya jadi orang sukses lah. Seenggaknya, Istilahnya dari kita kecil tuh memang info-info dari orang Iya. tua, dari tetangga, saudara, memang lulusan SMP 2 Terkenal. Tegal itu ya nanti Tapi memang dulu di Desa Cangkri sendiri ada alumni SMP 2 sekarang jadi pegawai pajak. Ya memang jauh dari kita sih, ibaratnya mungkin separuh umur kita lah. Sekarang udah 50 ke atas. Cuman memang dia terkenal sampai bapakku dengar itu. Akhirnya saya diarahkan menuju SMP 2 yang waktu itu saya mendaftar di hari terakhir. Kalau nggak salah urutan 220 sekian gitu. Urutan terakhir, saya ruangan terakhir waktu itu. Jadi kan normalnya orang tes masuk SMP itu kan full. Di tempat saya enggak, cuman 20 orang atau 15 orang Karena hari separohnya. terakhir ya? Karena terakhir. Kayak apa bayangin wis. Ya kan? Pengawasnya sama, muridnya sedikit. Tapi memang di situ saya ingat dulu Babeh pernah udah sing penting usaha. Nek ora bisa ngitung kancing, Bro. Dulu dikasih doa kalau nggak salah apa ya, pokoknya dikasih doa lah. Mungkin karena berawal dari SD yang kita masih suci, belum terkena hal-hal yang negatif, doa itu mujarab. Saya percaya sampai sekarang. Jaluk natukun. Bukan, maksudnya kayak doa yang ibaratnya yang Islam itu dari Al-Quran Riden lah juga. ya. Sempat saya juga nggak percaya gitu loh, bisa dibilang mengerjakan soal itu di luar sadar memang. Dan nyatanya alhamdulillah memang diterima waktu itu. Ya sempat bisa dibilang percaya nggak percaya lah, waktu suatu kebanggaan yang sangat besar sampai keluarga besar saya diteleponin satu-satu. Febri keterima di SMP 2 Tegal, sampai ngadain syukuran di rumah. Itu sejarahnya bener-bener sangat diharapkan di kemudian hari lah, walaupun pada intinya ya seperti ini. Jadi memang menarik sih kalau menurut saya. Ya mungkin hampir sama, nggak cuman saya doang yang berekspektasi lebih terhadap SMP 2. Mungkin teman-teman yang lain termasuk yang di rumah pun sama gitu loh. Tetapi setelah saya jalani memang sebenarnya sekolah dimanapun sama aja, Sama aja. tergantung dari diri kita sendiri lah. Itu benar. tergantung diri kita Tapi sendiri. enggak Mas Ondet. Tapi kadang ada beberapa kayak kita mau melanjutin ke jenjang yang lebih tinggi atau kita mau mendaftar kecil lah istilahnya ya. Memang kalau pinter apa rajin itu kan tergantung dari diri sendiri. Tapi kadang ada beberapa yang lihat background. Cuman itu dulu, kita bicara tahun 2015 ke bawah mungkin masih mempertimbangkan background kita dari SMP mana, dari SMA mana, dari perguruan tinggi mana. Cuman setelah kita beranjak dewasa kan kita sudah berpikir. Mungkin dulu kita nggak berpikir sampai situ kayak gitu loh. Cuman setelah kita mungkin sudah diberikan rezeki kerja masing-masing, kita kan akhirnya berpikir, bro, ternyata teman kerja kita pun bukan dari SMP yang favorit, nyatanya dia bisa seperti itu loh. Apalagi sekarang zonasi sih. Itu iya, maksudnya zonasi, lebih kayak meratakan. Kayak yang maksudnya udahlah nggak ada SMP favorit ya, walaupun kalau misal mau masuk SMP 2 ada kriterianya tetap kayak yang dari kabupaten cuman beberapa persen, kalau misal dari prestasi beberapa persen, cuman ya itu ngilangin esensi kalau misal sekolah favorit itu Yang akhirnya sekolah-sekolah lain jadi pro nggak kontra berkembang juga Mas ya? Agung. Jadi kalau kita berunjuk ke zonasi memang bagus lah buat sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip maaf ya. iya Kekurangan siswa. iya kan, maksudnya kita lihat dari sudut pandang SMP 2-nya. Kalau misal dilihat dari sudut pandang SMP 2-nya kehilangan Memang. esensi. Iya, kalau misal SMP 2 itu favorit. Sekarang kan kalau misal dulu kan kalau misal SMP 2 wah hebat, maksudnya kayak ya alma mater yang bisa dibanggain, salah satu alma mater yang bisa dibanggain gitu loh. Kalau misal sekarang kan yang ya balik lagi memang pro kontra tanpa merendahkan. Kalau misal SMP 2 itu gimana ya. Sekarang kan omongannya kalau SMP 2 Umen nas lerok kayak gitu loh maksudnya loh. SMP loro Umen paling makan pahlawan kayak gitu loh maksudnya. Tapi memang betul, dulu kebetulan saya kan punya istri. Dia memang dulu sekolah di SMP 9. Zaman SMP
ketika ada salah satu siswi yang punya pacar di SMP 2 itu top bro. Asli itu bukan mengada-ngada, tapi memang kita itu dulu memang dipandang keren lah di mata orang-orang. Iya. SMP ya maaf SMP yang di daerah Pantura, di daerah pojok dekat terminal segala macam, jadi center lah. Kalau tahu kayak gitu dulu kenapa enggak kayak yang Yang lah kita harusnya lebih bersyukur sih. lebih bersyukur seperti apa ya? Enggak, maksudnya lebih bersyukur sebelum zonasi. Oh ya, Jadi kita betul. berteman tuh ada yang dari kayak Mas dari Kemantan, kelebihannya ya. dari Bakongan, lebih luas lah. Gak di situ-situ doang. Tambahan, Mbak. Ya, bebas. Yang asik sih bahas guru sama bahas teman SMP yang cewek. Ya, Ya, Mas Agus. nanti dulu sudut pandang Simba, sekolah di SMP 2 itu seperti apa gitu. Ya SMP 2 ya sama seperti yang kalian bilang tadi. Ya pengennya saya jenuh, Mbak. Ada sudut Itu. pandang kan. Jadi merasa bangga saya sekolah di SMP 2. Di kampung pun wah Tommy SMP 2. Ya benar Oh. Tapi setelah aku sendiri ngerasain sekolah di SMP 2 ya istilahnya ternyata sama aja. Sama aja sebenarnya di Ya dalamnya. anak-anak kecil yang makan beranjak dewasa loh. Ya nakal-nakalnya sama, cuman yang memang mungkin dari kebanyakan yang kita gerombolan tuh ada beberapa yang memang bener-bener pinter banget lah, kayak yang tadi di kelas 7A. Tapi kalau nakal-nakal anak-anak seumuran segitu ya sama aja lah. Ya balik lagi sih, kalau misal memang dibanggain di desa atau di kampung, iya itu kerasa banget sih. Kalau misal apalagi pas SMA, berarti 5 tahun di bawah saya tuh ada salah satu tetangga yang bisa masuk SMP 2 terus kayak jadi omongan. Wah hebat sih, Sampai berarti sekarang. pinternya kayak Mas Agung ya, kayak gitu. Yang namanya rambut kuping tuyul, rambut bentut, nah ini orangnya ini. Oh iya, tapi bisa kayak miring terus ya. Sepatu nyung peyang mat bisa kayak gue. Sebenarnya banyak lagi yang belum datang, cuman kayak Gue Silakan ya. sampai sekarang profesional masih main dulu sempat kita sempat bikin grup band karena terinspirasi dari Flash. Luar biasa. Kurang menarik ya. Pada sebut merah